menyeramkan. Rayleigh mengungkapkan bahwa Gear 5 hanyalah gerbang pertama. Luffy masih punya kekuatan yang jauh lebih dahsyat di atasnya. Dan rahasia ini ternyata menjadi kunci utama untuk mengubah arah pertarungan terbesar sepanjang sejarah. Tanpa berlama-lama, mari langsung kita bahas. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pertarungan melawan Imu kini berubah menjadi pertikaian yang menentukan nasib seluruh dunia. Semakin mencekam, semakin gila, dan setiap detiknya menyimpan kejutan yang tak terduga. Siapa sangka setelah sempat tumbang tertusuk pedang Void milik sang pemimpin pemerintah dunia yang dianggap tak terkalahkan, Luffy kini kembali berdiri tegak. Dan kali ini kehadirannya membawa perubahan total bagi jalannya pertarungan yang tadinya tampak mustahil dimenangkan oleh pihak bajak laut. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh melampaui segala dugaan, dan setiap momennya terasa begitu mendebarkan hingga membuat bulu kuduk merinding seketika. Cerita bermula tepat di tengah hutan matahari Elbaf, tempat di mana Luffy, Loki, Jinbe, Franky, Brook, dan Usopp telah berjuang habis-habisan melawan Imu selama berjam-jam lamanya. Kebangkitan Luffy sendiri berkat aliran energi matahari yang meresap ke dalam tubuhnya memang belum sepenuhnya memulihkan tenaganya seperti kondisi prima. Namun itu sudah lebih dari cukup untuk mengangkat semangat seluruh kawanannya yang tadinya hampir putus asa, yang sebelumnya kewalahan menahan serangan dahsyat Imu sendirian dan terpaksa mundur terus, kini berani melangkah maju dan melancarkan serangan balasan yang penuh tekanan serta keyakinan. Berkat kerjasama yang luar biasa dan gangguan fokus yang berhasil mereka berikan pada sang penguasa dunia, Luffy, Jinbe, dan Franky akhirnya mendapatkan celah emas untuk mendekati Imu tanpa terhalang. Tanpa membuang waktu sedetik pun, mereka langsung melancarkan rentetan serangan bertubi-tubi yang tak memberi kesan bagi Imu untuk bernapas. Luffy menghujani tubuh Imu dengan pukulan Gomu-Gomu no 11 Gun yang dilapisi energi matahari yang membara panas, seolah matahari itu sendiri turun ke bumi. Jinbe mengeluarkan versi terkuat dari teknik karate manusia ikan, Vagabond Drill, yang biasanya hanya berupa satu pukulan tunggal dengan daya hancur yang luar biasa, kini dilontarkan beruntun dengan kedua tangan sekaligus. Sementara Franky menghantam dengan pukulan secepat kilat yang ditenagai sepenuhnya oleh Super Vega Cola dari Lilith, membuat setiap serangannya terasa semakin berat dan mematikan. Im awalnya menangkis semua serangan bertubi-tubi itu dengan lingkaran sihir pertahanan yang tampak tak tertembus, seolah tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu merobek perlindungan itu. Namun kekuatan gabungan ketiganya, terutama pukulan Luffy yang menjadi ujung tombak serangan dengan daya ledak yang paling dahsyat, akhirnya mampu menggetarkan hingga kemudian menghancurkan pertahanan sihir itu sampai hancur lebur menjadi debu halus. Saat Imu hendak membalas dengan tebasan pedang Nesis legendaris miliknya, tinju Luffy ternyata lebih cepat melesat dan lebih dulu menghantam tubuhnya, membuat sang penguasa dunia terpental jauh ke belakang, menabrak pepohonan raksasa di sekitarnya. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Loki segera menyusul dan melepaskan petir raksasa dari langit tepat ke arah Imu yang belum sempat bangkit, menciptakan ledakan besar yang menutupi seluruh area pertarungan dengan debu tebal dan asap yang pekat. Di tengah momen jeda yang menegangkan itu, Luffy sempat berdiri bersebelahan dengan Loki dan bertanya dengan nada serius tentang keberadaan dewa-dewa lain di tanah Elbaf. Dia menceritakan dengan jujur bahwa saat dia hampir pingsan dan berada di ambang kematian, dia bertemu dengan sosok Dewa Nika generasi pertama yang memberinya pesan penting. Dia tak akan mampu mengalahkan Imu sendirian. Dia butuh bantuan dari dewa-dewa lain yang ada di dunia ini. Loki menjawab dengan tegas tanpa ragu sedikit pun. Dia sendiri adalah salah satu dewa yang dimaksud, dan begitu juga Zoro. Dia pernah merasakan aura dewa pedang yang keluar begitu kuat dari tubuh pendekar pedang mereka
saat pertarungan-pertarungan sebelumnya. Mendengar pengakuan itu, semangat Luffy semakin berkobar tinggi, dan keduanya pun kembali menatap tajam ke arah debu yang perlahan menghilang di hadapan mereka, siap menghadapi apapun yang muncul dari sana. Apa yang terlihat di balik debu itu sungguh membuat siapapun yang melihatnya merasa takjub sekaligus ngeri. Imu masih berdiri tegak tanpa luka sedikit pun, seolah serangan gabungan yang baru saja mereka lancarkan hanyalah tepukan ringan baginya. Namun kini penampilannya telah berubah total, menjadi bentuk yang jauh lebih mengerikan. Tubuhnya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan mode raksasa yang dia gunakan sebelumnya. Tapi ekor iblisnya tumbuh semakin besar dan panjang. Jari-jarinya menajam seperti bilah pisau yang diasah seharian. Dan api hitam omen yang membungkus punggungnya kini tampak seperti jubah raksasa yang berisi energi iblis yang tak terbayangkan besarnya dan membara dengan ancaman kematian. Tanpa bicara sepatah kata pun, Imu hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan seketika itu juga bilah angin tajam melesat membelah udara, menebas pohon-pohon raksasa di sekitarnya sampai terbelah dua, seolah itu hanya lembaran kertas tipis. Serangan itu dilepaskan tanpa usaha yang berarti, tapi kekuatannya cukup untuk menghapus seluruh hutan itu dalam sekejap mata jika dia menghendaki. Kemudian Imu melompat dengan kecepatan yang sulit diikuti mata, langsung ke arah Loki, menyerang dengan jari-jari tajamnya yang arah gerakannya tak bisa dibaca sama sekali. Loki yang biasanya dikenal sangat lincah dan tangguh pun kini kesulitan luar biasa untuk menangkis serangan ini, karena Imu kini tidak lagi bertarung dengan tenang, terukur, dan penuh perhitungan seperti sebelumnya. Dia bertarung dengan buas, liar, tanpa pola yang jelas sama sekali. Bahkan haki pengamatan yang biasanya bisa memprediksi gerakan musuh pun tak mampu menebak kemana arah serangan berikutnya akan datang. Saat Loki akhirnya berhasil menangkis serangan terakhir dengan palu Ragnir andalannya, tangan besar yang terbuat dari api hitam omen tiba-tiba muncul dari punggung Imu dan menghantamnya begitu keras sampai Loki terlempar jauh ke tanah, menciptakan lubang besar yang dalam di permukaan tanah tempat dia jatuh. Melihat rekan mereka terluka, Luffy, Jinbe, dan Franky segera berlari secepat kilat untuk menolong dan melancarkan serangan pengalih perhatian. Sementara itu Brook menerjang dari arah lain dengan kecepatan tinggi, didukung oleh rentetan tembakan Popcreen dari Usopp yang menutupi setiap gerakan mereka. Tapi Imu belum selesai menunjukkan kekuatan aslinya. Ekor iblisnya yang raksasa terangkat tinggi ke udara dan berputar dengan kecepatan luar biasa seperti baling-baling raksasa, menciptakan badai dahsyat yang menyapu semua orang di sana. Bahkan Luffy pun tak kuasa menahan kekuatan angin yang dihasilkan dan terpental jatuh ke tanah bersama teman-temannya. Di tengah situasi yang semakin gelap dan terasa tak berdaya itu, Luffy justru tersenyum lebar, seolah baru saja mendapatkan ide yang paling cemerlang. Dia memutuskan untuk kembali membuka mode Dewa Gear 5. Kali ini bukan sekedar percobaan pertama yang penuh keraguan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Sejak bertemu langsung dengan Dewa Nika generasi pertama, dia tahu dengan pasti bahwa kekuatan mode ini telah berubah drastis, jauh lebih sempurna, lebih stabil, dan siap mengeluarkan seluruh potensi yang selama ini tersembunyi di dalamnya. Dia yakin sepenuhnya bahwa inilah kunci yang selama ini dia cari untuk membalikan keadaan dan memenangkan pertarungan ini. Sementara itu di lokasi yang tak jauh dari sana, Zoro dan Sanji masih terus bertarung dengan gigih melawan Sommers dan Killingham, dua petinggi kekuatan khusus pemerintah dunia yang tak kalah hebatnya. Saat kedua anak buah Imu itu dengan sengaja memberitahu bahwa Luffy sudah tumbang tak berdaya, mereka berharap bisa membuat keduanya patah semangat dan menyerah begitu saja. Tapi Zoro hanya tertawa dingin mendengar berita itu dan berkata dengan nada penuh keyakinan, "Kapten kami bukan tipe orang yang tumbang dan menyerah begitu saja. Dia akan selalu bangkit lagi, dan setiap kali dia berdiri, dia akan bertarung lebih kuat dari sebelumnya." Sanji pun menambahkan hal yang sama dengan senyum tenang. Mereka sudah merasakan lewat haki
bahwa Luffy sudah kembali berdiri dan melanjutkan pertarungannya. Jadi mereka tak perlu khawatir berlebihan dan akan terus berjuang sampai membantu kaptennya meraih kemenangan. Di tempat lain yang cukup jauh, di sebuah kerajaan yang telah lama bersekutu dengan pasukan revolusi dan kini sedang diserang habis-habisan oleh pasukan yang bekerja sama dengan pemerintah dunia, Dragon juga sedang menunjukkan kekuatan yang sungguh menakjubkan dan membuat siapapun takjub. Dia melepaskan gelombang haki raja yang begitu kuat hingga membuat sebagian besar pasukan musuh langsung pingsan seketika tanpa perlu disentuh. Lalu melancarkan hujan panah angin raksasa yang menutupi seluruh langit hingga tak terlihat lagi celah langit biru. Melawan monster kuat dari North Blue yang telah lama bekerja sama dengan pemerintah dunia dan memiliki kekuatan yang setara dengan petinggi angkatan laut sekalipun, Dragon tidak main-main sedikit pun. Dia dengan cerdik memancing musuh ke area yang lebih luas dan jauh dari pemukiman warga agar bisa menggunakan jurus terkuatnya tanpa khawatir merugikan orang tak bersalah. Menciptakan tornado berukuran sedang namun berdaya hancur luar biasa yang berputar dengan dahsyat ke arah musuh. Tak hanya itu, dia juga dengan tenang menangkap senjata besar yang dilemparkan musuh ke arahnya hanya dengan satu tangan dan menghancurkannya sampai hancur lebur hanya dengan satu genggaman teknik cakar naga. Persis seperti yang pernah dilakukan Sabo saat menghadapi Laksamana Madhya Bastil di kerajaan Dressrosa dulu. Pertarungan lain pun berakhir dengan gemilang di pulau tempat pasukan revolusi berkumpul. Belo Betty akhirnya mengakhiri duel panjangnya melawan Black Maria dengan jurus pamungkas Hokugan, teknik rahasia tingkat tinggi dari Rokushiki yang hanya dikuasai oleh segelintir orang di dunia ini. Serangan itu mengenai Black Maria dengan telak hingga membuatnya tumbang seketika tanpa mampu bergerak lagi. Namun masalah belum sepenuhnya selesai bagi mereka. Kapal-kapal angkatan laut dalam jumlah besar kini sudah tiba dan mengepung seluruh pulau itu rapat-rapat, tak memberi celah untuk melarikan diri. Sementara itu, kabar yang sangat mengejutkan datang dari aliansi baru yang baru saja terbentuk. Kaisar Dunia Bawah Giberson akhirnya menerima tawaran menggiurkan dari pemerintah dunia untuk bekerja sama melawan pasukan revolusi. Tawaran yang disampaikan langsung oleh agen CP Zero Joseph, satu-satunya agen yang selamat dari perang besar di Onigashima dulu, yang menjanjikan penghapusan masa lalu antara mereka serta bayaran yang nilainya tak terhitung jumlahnya. Bajak laut terburuk Oroch pun ikut berlayar bersama pasukan besar milik Giberson, tapi dia memberi peringatan keras kepada seluruh krunya. Jika serangan ini gagal dan kerjasama ini ternyata merugikan, dia akan langsung memutus aliansi dan pergi begitu saja. Karena selama ini dia melihat sendiri bahwa kekuatan tempur pasukan Giberson sebenarnya tidak sehebat yang dibicarakan orang. Di Pulau Hachinosu yang penuh dengan sejarah kelam bajak laut, pertarungan legendaris antara Sengoku dan Shiki semakin memanas dan menghancurkan seluruh area di sekitarnya. Shiki yang memiliki kemampuan mengangkat segala benda di daratan dan laut, menciptakan lengan raksasa dari semua benda yang ada di sekitarnya. Bukan hanya logam seperti kemampuan Eustace, tapi segala jenis benda tanpa terkecuali. Lalu mengurung Sengoku di dalam kotak tanah raksasa yang kokoh untuk kemudian menghantamnya dari atas dengan sekuat tenaga. Tapi Sengoku yang telah berubah menjadi bentuk raksasa Buddha tidak gentar sedikit pun menghadapi serangan sebesar itu. Dia melepaskan gelombang kejut dahsyat dari kedua tangannya yang bercampur dengan haki raja yang pekat, menghancurkan lengan raksasa buatan Shiki sampai bubar seketika dan merobohkan tembok tanah yang mengurungnya dalam sekejap mata. Dan terakhir, di tengah kota yang telah hancur lebur akibat pertarungan panjang mereka, duel sengit antara Shanks dan Kurohige menyimpan rahasia terbesar yang selama ini hanya menjadi rumor di kalangan orang-orang terkuat saja. Kurohige akhirnya membocorkan hal yang selama ini dirahasiakan. Ada sosok misterius yang berdiri jauh di atas Gorosei, penguasa sejati pemerintah dunia yang bahkan Dragon pun sedang berusaha cari tahu dan incar. Dia mengakui dengan jujur bahwa persiapan besar-besarannya, aliansi yang dia bangun dengan susah payah,
dan semua rencana jangka panjangnya yang dia simpan rapat selama ini, semuanya ditujukan khusus untuk melawan sosok tertinggi itu. Dia juga mengingatkan bahwa persis seperti ayahnya, Rox Disebek yang dulu pernah berjanji akan kembali menghadap Imu sebelum akhirnya tumbang di Pulau Gut Valley. Suatu hari nanti, dialah anaknya yang akan datang menggantikannya untuk menantang penguasa tertinggi dunia itu. Dan untuk mewujudkan ambisi terbesarnya itu, dia tak boleh kalah melawan Shanks hari ini. Karena masih banyak hal yang harus dia selesaikan dan persiapkan sebelum menghadapi takdir terbesarnya. Setiap momen yang terjadi saat ini saling berkaitan erat, dan tak lama lagi seluruh rahasia yang selama ini disembunyikan oleh pemerintah dunia akan terungkap sepenuhnya. Kita tak sabar untuk melihat siapa yang akan berdiri tegak di akhir pertarungan ini, dan apa yang akan terjadi pada dunia bajak laut, angkatan laut, maupun pasukan revolusi setelah semua rahasia itu terungkap. Pertarungan ini belum berakhir, dan kejutan-kejutan yang jauh lebih besar masih menanti kita di depan mata. Di tempat lain yang jauh melintasi samudera luas, kekuatan yang selama ini hanya disebut dalam bisikan sejarah, kini mulai menunjukkan potensi aslinya. Dragon, pemimpin pasukan revolusi yang selama ini bergerak dalam bayang-bayang untuk meruntuhkan tirani pemerintah dunia, kini telah membuktikan bahwa setiap gerakannya selalu disiapkan dengan perhitungan matang. Dan jika dia benar-benar melepaskan seluruh kekuatan yang dia miliki tanpa menahan sedikit pun, maka bahkan Gorosei yang selama ini dianggap sebagai 5 orang terkuat di atas langit pun takkan bisa berdiri tegak dengan tenang. Selama ini, banyak yang bertanya-tanya seberapa jauh batas kekuatan dragon yang sesungguhnya. Apakah dia hanya mengandalkan kemampuan memanipulasi angin dan badai, atau ada sesuatu yang jauh lebih dahsyat yang tersimpan di dalam dirinya? Sesuatu yang membuat Imu sendiri pun tak berani meremehkannya sembarangan. Kini jawabannya mulai terlihat jelas. Setiap hembusan napasnya bisa mengubah arah pertempuran. Setiap ayunan tangannya bisa membentuk daratan baru atau menghapus pulau dari peta. Dan haki yang mengalir di dalam tubuhnya adalah jenis yang hanya dimiliki oleh mereka yang ditakdirkan untuk menantang tatanan dunia yang sudah berjalan ratusan tahun. Jika Dragon akhirnya memutuskan untuk berhadapan langsung dengan kelima Gorosei di satu medan pertempuran yang sama, maka tak ada lagi batasan yang menahan dia untuk menggunakan segala jurus, rahasia, dan kekuatan yang selama ini dia simpan untuk momen terakhir itu. Dia tak akan lagi menahan diri untuk tidak merusak benteng atau struktur buatan manusia. Dia tak akan lagi khawatir angin yang dia ciptakan akan melukai orang tak bersalah. Dan dia tak akan lagi menyembunyikan bahwa dia memiliki hubungan yang mendalam dengan kekuatan alam yang bahkan jauh lebih tua dari berdirinya pemerintah dunia itu sendiri. Kekuatan angin yang dia gunakan selama ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang bisa dia lakukan. Jika dia melepaskan segalanya, dia tak hanya menciptakan tornado atau badai biasa. Dia bisa memanggil angin purba yang membawa perubahan musim secara tiba-tiba, menciptakan tembok angin yang tak bisa ditembus oleh senjata apapun atau serangan sihir tingkat tinggi sekalipun, membelah lautan dalam sekejap untuk membuka jalan atau menenggelamkan armada kapal di atasnya, bahkan memanipulasi aliran udara di dalam tubuh musuh untuk melumpuhkan gerakan mereka dari dalam. Dan itu baru dari sisi kekuatan alamnya sendiri, belum lagi haki yang dia miliki. Haki raja yang bisa meruntuhkan semangat siapapun yang berhadapan dengannya. Haki persepsi yang bisa membaca gerakan setiap musuh sekaligus di seluruh pulau. Dan haki penakluk yang dia selipkan di setiap serangannya hingga mampu menembus pertahanan terkuat milik Gorosei yang dikenal memiliki tubuh yang hampir tak tersentuh. Bahkan jika kelima Gorosei itu berubah menjadi wujud iblis mereka yang paling mengerikan sekalipun, Dragon tak akan gentar. Dia bisa menciptakan ruang terisolasi di mana hanya hukum alam yang dia tentukan yang berlaku, sehingga kemampuan berubah bentuk atau kekuatan mistis mereka menjadi tak berdaya di sana. Dia bisa menggabungkan kekuatan angin dengan haki sedemikian rupa
hingga setiap serangannya terasa seperti pukulan dari langit itu sendiri. Cepat, tak terlihat, dan membawa dampak yang tak terbayangkan. Satu hal yang pasti, Dragon bukan sekedar pemimpin pemberontak biasa. Dia adalah ancaman terbesar yang pernah dihadapi pemerintah dunia sejak masa Rox disebek. Dan jika pertarungan itu benar-benar terjadi, maka tidak ada pemenang yang berdiri tegak tanpa luka. Dunia akan berubah selamanya, dan sejarah akan mencatat hari itu sebagai hari di mana kekuasaan abadi Imu mulai retak. Sementara kemungkinan pertarungan dahsyat itu mulai terbayang di cakrawala masa depan, di sebuah pulau tersembunyi yang jarang didatangi orang, tempat di mana kekuatan alam berpadu dengan keindahan yang tak tertandingi. Riley dan Boa Hancock sedang duduk di beranda yang menghadap ke laut lepas. Angin laut berhembus lembut menyapu rambut mereka. Setelah mengetahui informasi bahwa Luffy tertusuk, Riley yang biasanya tenang dan penuh kendali pun kini menghela napas panjang. Matanya menatap tajam ke arah cakrawala, seolah bisa melihat langsung apa yang sedang terjadi di tanah raksasa itu. Dia tahu betul seberapa berat beban yang dipikul oleh anak muda itu. Seberapa besar kekuatan yang harus dia hadapi sendirian di tengah jalan. Sudah aku duga, ucap Riley perlahan. Suaranya tenang namun menyembunyikan kekhawatiran yang tak kalah besar. Imu bukan lawan yang bisa dihadapi dengan sekedar keberanian atau kekuatan fisik biasa. Dia adalah bayangan yang telah menelan sejarah ratusan tahun. Dan setiap langkah Luffy untuk mendekatinya pasti akan penuh dengan duri dan bahaya maut. Namun di tengah kekhawatiran itu, ada satu hal yang membuat Riley terdiam sejenak. Lalu matanya berbinar, seolah teringat akan sesuatu yang sangat penting. Tapi ada satu hal yang mungkin belum Luffy sadari sepenuhnya. Lanjutnya pelan namun tegas. Saat aku melatihnya di Pulau Rusukaina, aku sempat merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik kekuatan Gear 5 yang dia bangun perlahan. Gear 5 itu hanyalah gerbang pertama, sekedar permulaan dari apa yang sebenarnya ditakdirkan untuk dia miliki. Kekuatan itu bukan sekedar mengubah tubuhnya menjadi karet yang bebas berubah bentuk, bukan sekedar menjadi lucu dan tak terduga seperti yang dilihat orang lain. Itu adalah kekuatan yang terhubung langsung dengan sumber kehidupan tertinggi. Kekuatan yang bisa melampaui batas Dewa Nika yang pernah ada sebelumnya. Kekuatan yang bahkan belum pernah diaktifkan oleh siapapun selama berabad-abad lamanya. Hancock menatapnya dengan mata terbelalak. Kekhawatirannya perlahan bercampur dengan rasa ingin tahu dan harapan baru. Maksudmu, Luffy masih memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang dia tunjukkan sekarang, bahkan di atas Gear 5. Tanyanya dengan suara bergetar namun penuh semangat. Riley mengangguk mantap. Benar sekali. Kekuatan penuh di atas Gear 5 itu adalah wujud di mana dia tidak lagi sekedar meminjam kekuatan dari buah iblis atau warisan sang dewa, melainkan menyatu sepenuhnya dengan kehendak bebas, dengan harapan seluruh dunia dan dengan esensi kekuatan yang tak terikat oleh hukum apapun yang dibuat manusia maupun dewa. Saat ini dia baru menguasai bentuk luarnya, tapi kunci untuk membuka potensi sejati itu terletak pada saat dia benar-benar berhenti memikirkan kekalahan, berhenti memikirkan batasan dirinya sendiri, dan berani berdiri di atas segala takdir yang disiapkan untuknya. Saat dia menghadapi kematian secara langsung, saat dia melihat orang-orang yang dia sayangi berjuang bersamanya, itulah saat kunci itu akan terbuka dengan sendirinya. Aku sempat menyembunyikan hal ini darinya karena aku ingin dia menemukannya sendiri melalui pengalaman dan perjuangannya sendiri, bukan karena diajarkan oleh orang lain. Tapi melihat situasi yang begitu genting ini, sepertinya momen itu semakin dekat. Mendengar penjelasan itu, air mata yang sempat menggenang di mata Hancock kini berubah menjadi cahaya tekad yang membara. Dia mengusap wajahnya dengan cepat, lalu berdiri tegak seolah seluruh kelemahannya hilang seketika.
Jadi selama ini dia masih menyimpan kekuatan yang jauh lebih dahsyat di dalam dirinya sendiri. Ucapnya lantang. Kalau begitu, dia pasti akan baik-baik saja. Luffy tidak akan pernah menyerah, dan dia pasti akan menemukan cara untuk membuka kekuatan itu saat dia sangat membutuhkannya. Aku tahu dia pasti bisa melakukannya. Namun Rayleigh tidak membiarkan harapan itu membuat mereka lengah. Kekuatan itu tidak datang tanpa harga. Tambahnya dengan nada serius. Mengaktifkan wujud di atas gear 5 akan menarik seluruh tenaga yang tersimpan di dalam tubuhnya, bahkan menyentuh sumber kehidupan itu sendiri. Dia harus benar-benar siap secara mental dan hati, karena sekali dia melakukannya, dia tidak akan bisa mundur lagi. Itu adalah pertarungan terakhir yang menentukan segalanya, di mana dia harus memilih antara mengubah dunia selamanya atau menghilang sepenuhnya dari sejarah. Mereka pun mulai menyambungkan benang-benang peristiwa yang terjadi. Kebangkitan Luffy yang disokong energi matahari. Mereka juga menyadari bahwa perubahan gaya bertarung Imu yang semakin buas dan tak terduga hanyalah awal dari hal yang jauh lebih besar, bahwa pemerintah dunia tak akan segan menggunakan segala cara untuk menutup jalan bagi siapapun yang berani menentang mereka, termasuk mengerahkan Gorosei sendiri jika diperlukan. Dan itulah mengapa Dragon kini bersiap sepenuhnya untuk menghadapi kemungkinan terburuk itu, agar tidak ada gangguan saat momen terbesar itu tiba. Hancock mulai berjalan mendekati kapal yang bersiap di pinggir pantai. Langkahnya mantap meski masih ada sisa kekhawatiran, namun diselimuti keyakinan yang tak tergoyahkan. Aku tak akan hanya menunggu di sini, ucapnya lantang. Jika dia benar-benar butuh bantuan, atau jika dia butuh waktu untuk membuka kekuatan sejatinya tanpa gangguan, aku akan datang. Aku akan membawa seluruh kekuatan yang aku miliki, seluruh dukungan dari kerajaan Amazon Lily, dan aku tak akan membiarkan siapapun melukainya atau mengganggunya saat dia sedang berusaha menyentuh potensi tertingginya itu. Rayleigh tersenyum tipis melihat semangat yang sama seperti yang pernah dia lihat pada Goldie Roger dan Ace puluhan tahun lalu. Lalu ikut berdiri sambil merapikan pakaiannya. Dan aku pun takkan tinggal diam. Mungkin sudah waktunya bayangan masa lalu kembali melangkah ke medan tempur untuk melindungi ruang bagi generasi penerus agar bisa mencapai puncak kekuatan yang sesungguhnya. Baik Dragon yang akan menahan ancaman dari pusat kekuasaan dan memastikan Gorosei tidak bisa membantu Imu, maupun kita yang akan memperkuat barisan di sisi Luffy. Semuanya kini bergerak menuju satu tujuan yang sama, membiarkan cahaya sejati itu menyala sepenuhnya dan meruntuhkan tirani yang telah terlalu lama membelenggu dunia ini. Dan di tengah semua benang peristiwa yang saling terhubung itu, satu hal yang pasti, pertarungan di Elbaf bukan sekedar pertikaian antara bajak laut dan penguasa dunia. Ini adalah pertemuan takdir antara Luffy yang memikul harapan seluruh dunia dan menyimpan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dragon yang bersiap menghadapi Gorosei dengan segala kekuatan penuhnya untuk membuka jalan, serta mereka yang datang dari berbagai penjuru samudra untuk memastikan bahwa momen bersejarah itu tidak akan berakhir dengan kegelapan. Setiap langkah yang diambil oleh Dragon kini akan menentukan seberapa cepat pemerintah dunia bisa mengirimkan bantuan ke Elbaf. Setiap keputusan yang diambil oleh Rayleigh dan Hancock akan menambah waktu dan kesempatan bagi Luffy untuk mengenali potensi dirinya sendiri. Dan setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan dunia pada perubahan yang tak terelakkan. Kekuatan penuh Dragon melawan Gorosei akan menjadi perimbangan yang tak terduga. Bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, tapi soal siapa yang membawa kebenaran di pundaknya dan siapa yang berani melindungi masa depan yang lebih baik. Jika Dragon berhasil menahan atau bahkan mengalahkan mereka, maka tak ada lagi perlindungan bagi Imu di belakang layar, dan tak ada lagi kekuatan yang bisa mengganggu proses kebangkitan kekuatan sejati Luffy. Jika tidak, maka ancaman baru akan datang menghantui Luffy dan teman-temannya di saat yang paling krusial, memaksanya untuk berjuang melawan dua ancaman sekaligus sebelum waktunya. Namun apapun hasilnya, tak ada satupun dari mereka yang akan mundur.
Hancock dengan kekuatan haki dan kemampuannya yang mampu melumpuhkan siapapun yang berniat jahat serta membelokkan serangan mematikan. Rayleigh dengan pengalaman dan penguasaan haki yang tak tertandingi, yang bisa membaca setiap gerakan musuh dan memberi petunjuk tak terduga bagi Luffy lewat gelombang haki. Dragon dengan kekuatan alam yang melampaui batas pemahaman manusia. Semuanya kini bergerak menyatu dalam satu aliran takdir yang sama, menuju pertempuran terbesar dalam sejarah dunia, di mana satu langkah salah bisa mengubah nasib seluruh generasi yang akan datang. Di Elbaf, debu perlahan menghilang sepenuhnya, dan Luffy tersenyum lebar sambil menatap Imu yang kini tampak jauh lebih mengerikan, namun juga jauh lebih terbatas dalam langkahnya dibandingkan dengan apa yang dia miliki di pundaknya. Dia merasakan ada sesuatu yang berdenyut di dalam dirinya, sesuatu yang lebih hangat, lebih luas, dan lebih bebas daripada apa yang dia rasakan saat menggunakan Gear 5 selama ini. Seolah ada panggilan yang menunggu untuk dia sambut. Seolah ada pintu besar yang terbuka lebar di hadapannya, namun dia belum berani melangkah masuk sepenuhnya. Dia tahu bantuan takkan datang terlambat. Dia tahu ayahnya sedang berjuang di tempat lain untuk melindungi jalannya. Dia tahu orang-orang yang menyayanginya sedang bergerak mendekat dan percaya bahwa dia mampu melampaui batas yang dia miliki sekarang. Dan di kejauhan, angin yang bertiup seolah membawa pesan dari Dragon sendiri, bahwa dia takkan membiarkan siapapun mengganggu putranya, bahwa dia akan melepaskan segala kekuatan yang dia miliki jika itu yang dibutuhkan untuk membuka jalan bagi masa depan yang bebas dan membiarkan cahaya sejati itu bersinar terang tanpa halangan. Maka pertarungan pun berlanjut dengan intensitas yang belum pernah dirasakan sebelumnya, di mana setiap pukulan membawa makna yang lebih dalam. Setiap serangan adalah langkah menuju kebebasan, dan setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan Luffy pada momen di mana dia akan berhenti sekedar menjadi Dewa Nika dan mulai menjadi sesuatu yang lebih besar dari semua sebutan yang pernah ada. Sesuatu yang tak terikat oleh nama, kekuasaan, atau takdir siapapun. Saat Imu melancarkan serangan paling dahsyatnya dari wujud barunya itu, Luffy tidak lagi hanya mengandalkan kecepatan atau kelincahan Gear 5. Dia merasakan getaran di dalam dadanya semakin kuat, merasakan harapan dari teman-temannya, keyakinan dari mereka yang berjuang di tempat lain, dan pesan tak terucap dari Rayleigh yang pernah mengajarinya bahwa batas hanyalah hal yang diciptakan oleh pikiran yang belum berani melangkah lebih jauh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.